Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Salawat dan salam juga selalu kita curah limpahkan kehariban alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah, yaitu Bapak Dr. Haji Asep Iwan Setiawan MAG. Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan dan bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Simdak, yaitu membuat laporan hasil observasi lapangan yang beberapa hari lalu sudah saya lakukan. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk laporan hasil observasi lapangan yang saya lakukan yaitu bertempat di kantor Basnas Kota Bandung. Observasi ini dilakukan pada tanggal 22 Juni 2022 dengan tema yang saya ambil yaitu mengenai penerapan sistem informasi manajemen pada Basnas Kota Bandung. Dalam observasi tersebut kami menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara berlangsung dengan bernarasumberkan dari salah satu staf Basnas tersebut, dan juga dengan observasinya pun demikian. Untuk laporan hasil observasi dengan bersumberkan informasi yang kami dapat saat wawancara dan observasi, yang pertama yaitu mengenai profil Basnas. Mengenai profil Basnas Kota Bandung itu sendiri, Basnas Kota Bandung bertempat di Masjid Al-Ukhuwah lantai 3, yaitu di Jalan Wastu Kencana nomor 23 Kota Bandung, Jawa Barat. Basnas Kota Bandung pertama kali dinamakan yaitu BAZIS, yang panjangannya yaitu Badan Ambil Zakat Infak dan Sodaqoh. Awalnya pada tahun 2011 Basnas bernamakan BAZ, lalu merujuk pada undang-undang yang sudah ditetapkan. BAZ tersebut diubah menjadi Basnas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Maka setiap BAZ yang sudah diubah, baik itu Basnas daerah maupun di tingkat kota. Namun perubahan ini tidak mengalami banyak perubahan yang signifikan, sehingga FOZ selaku badan yang meneliti lembaga zakat menyimpulkan bahwa dari tahun 1999 sampai 2011 lembaga-lembaga zakat yang ada belum maksimal dalam pelaksanaan kinerjanya. Nah, tepat pada tahun 1999 BAZIS berubah menjadi BAZ sesuai dengan regulasi Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang berisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan yang mengandung peraturan BAZ, yaitu yang pertama, BAZ dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dilakukan secara profesional. Lalu BAZ dalam pelaksanaannya harus sesuai tuntutan dan aturan. Lalu yang ketiga yaitu terdapat dua institusi resmi yang menaungi penghimpunan dan penyaluran zakat, yaitu pertama yang diadakan oleh pemerintah itu BAS yang didirikan oleh pemerintah, lalu yang didirikan oleh swasta yaitu LAZ. BAS Kota Bandung didirikan oleh pemerintah kota dan bertempat di Masjid Al-Ukhuwah Bandung yang berada di lantai 3. Karena masjid tersebut merupakan masjid milik pemerintah sehingga letaknya dianggap strategis sebagai didirikannya karena umat Islam tidak menunaikan zakat dan merupakan kewajiban yang paling minim dilakukan. Juga karena belum terrealisasinya penghimpunan zakat secara optimal karena adanya ketidakpercayaan muzaki kepada amilin. Nah, ini yang menjadi salah satu problematika di BAS tersebut.
Lalu yang kedua mengenai visi misi. Mengenai visi misi Basnas Kota Bandung itu sendiri, yang pertama visinya itu terlaksana peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat dalam menunjang masyarakat Kota Bandung yang agamis dan bermartabat. Lalu untuk misinya yang pertama yaitu meningkatkan daya dan hasil guna zakat, infak dan sodako. Lalu ada meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat, lalu meningkatkan sumber daya umat, dan yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat. Untuk yang ketiga mengenai sistem informasi manajemen pada Basnas Kota Bandung. Sistem informasi manajemen yang digunakan pada Basnas Kota Bandung tidak hanya digunakan di Kota Bandung saja, melainkan untuk daerah lain seluruh Indonesia juga melakukannya dengan sama, baik kota ataupun kabupaten. Pada pelaksanaannya, sistem informasi Basnas lebih dikenal dengan istilah SIMBA, yaitu merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat. Sistem ini merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam rangka untuk memenuhi peran koordinator zakat-zakat nasional bagi terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel untuk seluruh daerah di Indonesia. Penggunaan sistem informasi yang berada di Basnas atau yang dikenal banyak orang itu SIMBA, seperti yang sudah dikatakan di atas, SIMBA disediakan dari Basnas Pusat dalam hal untuk memudahkan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan amil zakat, sehingga diharapkan dari sistem ini dalam distribusi penyaluran zakat dapat tepat sasaran. Namun untuk Basnas yang berada di Kota Bandung ini belum menggunakannya secara maksimal dalam penggunaan sistem ini, itu sistem SIMBA. Tetapi untuk transaksi penyaluran dan laporannya tidak dimasukkan ke dalam SIMBA. Untuk laporan tugas per semester, laporan tahunan dimasukkan ke dalam SIMBA. Selain dari SIMBA, sistem informasi yang digunakan oleh Basnas Kota Bandung yaitu melalui media sosial. Media sosial yang lebih sering digunakan oleh Basnas Kota Bandung yaitu media sosial Instagram. Sedangkan untuk secara keseluruhan, Basnas yang ada di seluruh Indonesia juga menggunakan sistem informasi yang digunakan selain SIMBA untuk memasukkan input data zakat yaitu dengan sistem informasi indeks zakat. Dari sistem informasi tersebut disediakan oleh Puskaz, yaitu Pusat Kajian Nasional. Berbicara masalah kontak pengaduan yang berada di Basnas Kota Bandung, sangat disayangkan belum ada, tetapi untuk di Basnas Pusat sudah dilengkapi fitur pengaduan pada websitenya. Walaupun Basnas Kota Bandung tidak memiliki fitur pengaduan pada websitenya, akan tetapi Basnas Kota Bandung menyediakan nomor telepon yang bisa digunakan sebagai tempat pengaduan. Dan yang keempat, membicarakan tentang manfaat sistem informasi manajemen pada Basnas Kota Bandung. Adapun dari penggunaan berbagai sistem informasi yang digunakan oleh Basnas, baik pada tingkat kota maupun pusat, memiliki berbagai macam manfaat. Di antaranya itu menghasilkan dari pengguna sistem informasi yang digunakan oleh Basnas, di antaranya tidak tertinggal oleh zaman dari penggunaan sistem informasi oleh Basnas, yang mana Basnas tidak tertinggal oleh zaman dan dapat menyesuaikan dengan keadaan yang semakin pesat dengan era teknologi. Jadi penyesuaian teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman memberikan dampak yang sangat besar bagi Basnas, yaitu menjadikan kinerjanya semakin efektif dan efisien. Lalu semakin memudahkannya pengendalian kinerja Basnas dengan digunakannya berbagai macam sistem informasi yang digunakan oleh Basnas, yaitu memudahkan Basnas dalam memasukkan berbagai macam data seperti halnya yang ada pada SIMBA, karena di SIMBA memonitoring pada para karyawannya dari jarak jauh. Nah, dari semua yang telah saya sampaikan dapat saya simpulkan bahwa pertama, Basnas Kota Bandung merupakan organisasi zakat yang berada di Kota Bandung di bawah pengawasan langsung dari pemerintah Kota Bandung yang berlokasi di Masjid Al-Uqwa lantai 3. Lalu yang kedua, sistem kinerja pengurus Basnas Kota Bandung dilakukan sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Bandung dan diatur pula oleh Undang-Undang Zakat. Yang kelima, pendistribusian dana zakat Basnas Kota Bandung dilakukan secara bertahap dan melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh kebijakan organisasi zakat. Dilakukan pada waktu-waktu tertentu, diantaranya itu pada pendistribusian rutin, Asnaf Gorim, Mu'alaf, Ibnu Sabil, dan Rikob. Lalu ada pendistribusian triwulan, tahunan, maupun insidentil.
Berikut di atas adalah kesimpulan yang dapat kami petik dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya. Pada dasarnya, zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam semua. Namun pada prakteknya masih banyak terdapat masyarakat yang tidak peduli dengan kewajiban membayar zakat. Adapun untuk laporan ini kami buat berdasarkan hasil pemikiran sendiri yang didasari dari informasi dan referensi yang kami dapatkan. Jika terdapat kesalahan dan kekeliruan ataupun kekurangan dari hasil laporan ini, kami berharap kritikan, saran, dan masukannya guna untuk mewujudkan perubahan ke lebih baik di kemudian hari. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berharap. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi hasanah keilmuan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.